Perselisihan pecah saat Wei Dian memanggil Bupati Prefektur Rong. Suasana cepat memanas ketika Wei Dian menyinggung soal lamaran dari pihak Wei. Bupati berusaha menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman, ia tetap setia pada lamaran saudara Wei Dian. Namun suasana berubah tajam ketika Wei Dian menuduh adanya harta negara Wei yang diam-diam dibawa ke kediaman Bupati. Hubungan yang dulu tampak erat kini berubah jadi perselisihan. Mendengar kabar perselisihan antara Wei Dian dan Bupati Rong, Wei Xiao berniat turun tangan. Namun Xiao Qiao segera menahannya, khawatir racun di tubuh suaminya belum benar-benar bersih. Tak lama, rencana terakhir Xiao Qiao pun dijalankan. Saat Wei Dian pulang, ia dicegat oleh sekelompok pria bertopeng bagian dari sandiwara yang disusun Xiao Qiao. Di saat genting, Wei Liang datang menyelamatkan Wei Dian, seolah mereka bagian dari pasukan Wei Dian sendiri. Dua jenderal itu berpura-pura bertarung, membuat Wei Dian makin marah dan kehilangan kendali. Sementara itu, Bupati Rong yang mulai sadar akan manipulasi Wei Dian, menemui Xiao Qiao secara langsung. Ia akhirnya menyatakan persetujuannya terhadap proyek pembangunan kanal. Kabar ini segera sampai ke telinga Wei Dian dan amarahnya memuncak. Ia tak ingin rencana liciknya terbongkar ke Wei Xiao. Maka ia memutuskan untuk menyingkirkan Wei Xiao sekali dan untuk selamanya. Namun sebelum niat itu terwujud, dua tebasan cepat dari Wei Ku menamatkan segalanya. Wei Dian tewas di tempat. Para bawahan Wei Dian tak dihukum mati, namun diberi kesempatan kedua dengan syarat, mereka menjadi tenaga kerja untuk proyek kanal yang selama ini ingin mereka gagalkan. Proyek pembangunan kanal ini akan diawasi oleh hakim wilayah Sindu dan panyi mereka akan bekerja sama. Sementara itu, pemburuan terhadap Nyonya Menara Yu masih terus dilakukan. Bawahan Sue Tai menghentikan dan memeriksa setiap kereta kuda yang mencurigakan. Salah satunya adalah kereta yang ditumpangi Nyonya Yu sendiri. Namun ia lolos tanpa disadari. Petunjuk satu-satunya yang dicari adalah wanita dengan hiasan bunga peoni di dahi seperti yang digambarkan dalam lukisan buronan. Tanpa hiasan itu, Nyonya Yu tampak seperti wanita biasa. Berbekal perubahan kecil itu, ia pun berhasil lolos dari penangkapan. Setelah semua yang ia lakukan merawat, menyusun siasat, hingga menyingkirkan ancaman Wei Dian, Xiao Qiao akhirnya merengek manja pada suaminya. "Aku juga ingin hadiah," ucapnya sambil tersenyum menggoda. Wei Xiao mengangguk, "Apapun yang kau minta, akan ku kabulkan." Keesokan harinya, Wei Xiao berjalan keliling prefektur Rong, ditemani para jenderal. Mereka menyarankan hadiah mulai dari manisan, perhiasan, hingga kain sutra. Tapi tak satu pun menarik perhatiannya, hingga akhirnya, di luar dugaan, Wei Xiao pulang membawa hadiah 500 ekor kuda perang. Xiao Qiao terdiam. "Ini hadiahnya?" Ia cemberut, matanya menyipit menahan tawa. Wei Xiao tersenyum bangga. Xiao Qiao menghela napas. Dalam hati ia sadar suaminya memang tidak romantis, bahkan kurang peka. Tapi setidaknya, dan itulah yang membuatnya tersenyum juga, meski masih pura-pura kesal. Di hadapan Tau, Nyonya muda mencurahkan kekesalannya atas hadiah yang sangat di luar dugaan. Sungguh sangat langka pria memberikan hadiah berupa kuda perang. Tau sedikit mengejek dan tertawa. Tak menyerah, Xiao Qiao kembali mencoba mendekati suaminya. Kali ini, ia mengenakan wewangian lembut dan menata dirinya seindah mungkin, berharap Wei Xiao akan menyadari usahanya dan memujinya. Namun saat ia mendekat, Wei Xiao justru salah fokus. Wanginya enak, apa itu makanan?" katanya sambil menoleh ke arah meja makan. Xiao Qiao hanya bisa menahan napas kecewa. Gagal lagi, tapi sebagai nyonya muda yang cerdas, ia tak menyerah. "Aku punya 1000 cara untuk menaklukkan hatinya," bisiknya dalam hati. Kini ia menyusun rencana baru mengajak Wei Xiao melihat bintang malam bersama. Untuk memprediksi cuaca, katanya beralasan, agar proyek kanal berjalan lancar. Padahal, ia hanya ingin satu malam tenang di sisi suaminya, nyonya muda pantas disebut cegil yang bucin. Malam itu, Xiao Qiao berdandan secantik mungkin. Ia ingin sempurna di hadapan suaminya. Hanya sebentar. "Kenapa kau tak pakai mantel? Anginnya kencang malam ini."
bentaknya tiba-tiba. Sebelum Xiao Qiao sempat membalas, Wei Xiao sudah mengambil mantel tebal dan membungkus tubuh istrinya dengan paksa asal-asalan dan terburu-buru. Wibawa nyonya muda hilang seketika, kini ia lebih mirip pocong Indonesia. Di tengah itu, Hakim Panyi datang mengganggu situasi dekat mereka. Ternyata ia diperintah Wei Xiao untuk datang. Memang tuan muda ini sangat sulit untuk PK, membuat Xiao Qiao tak habis pikir. Hakim Panyi yang ikut menemani malam itu, segera paham situasinya. Dengan senyum kecil, ia berpamitan, memberi ruang agar pasangan muda itu bisa lebih dekat. Namun harapan tinggal harapan. Justru Wei Xiao malah mengabaikan istrinya. Xiao Qiao yang masih terbungkus mantel tebal hanya bisa menatapnya dengan wajah gemas setengah kesal, setengah pasrah. 的确喜欢，确实喜欢，喜欢就好。好了，不冷了吧？一颗星叫做紫微星，又叫什么太一什么星，什么？冰山，你可知晓？五星斋啊。 Keesokan harinya Bupati Rong datang menemui Wei Xiao dengan wajah serius. Ternyata, putrinya benar-benar jatuh hati pada salah satu jenderal dan berencana menjodohkan. Wei Xiao sempat terdiam, lalu menebak, Wei Ku ya? Memang tampangnya cukup meyakinkan. Namun Bupati menggeleng, bukan. Yang disukai putriku adalah Jenderal Wei Liang. Wei Xiao langsung tertawa lepas. Yang benar saja? Wei Liang? Katanya geli, tak menyangka jenderal yang paling kaku dan jarang bicara itu bisa membuat putri orang jatuh cinta. Dunia memang penuh kejutan termasuk soal cinta. Wei Xiao memberitahukan Wei Liang, namun Tao yang berada di sana ia langsung menolak tegas. Memang nyonya juga faham jika Wei Liang sudah menyukai Tao. Para jenderal lain memerhatikan dengan wajah menggemaskan. Tao yang diberitahu oleh nyonya muda langsung memperlihatkan wajah kecemburuannya, menyiratkan dua orang yang berbeda tengah jatuh cinta. Menyadari Tao merajuk, Wei Liang mengejarnya. Tak hanya nyonya muda dan tuan muda, para bawahannya tak ingin kalah untuk saling jatuh cinta meskipun saling gengsi dan denial untuk mengungkapkan. Sebagai tanda perasaan yang sudah diungkapkan, Wei Liang memberikan barang paling berharga kepada Tao sebagai hadiah, yaitu pedang kecil yang menandakan Jenderal Wei Liang. 非威武的魏良将军不驾，还望主走开，走城门。开心吗？ Tao diam-diam pergi meninggalkan kediaman dengan wajah berseri. Langkahnya ringan, seolah membawa kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Momen itu disaksikan langsung oleh para jenderal yang berkumpul di halaman, dan tawa mereka pun pecah. Siapa sangka, dari semua orang yang paling keras menolak urusan cinta, justru Jenderal Wei Liang yang lebih dulu jatuh hati. Para jenderal saling menggoda dan menertawakan kenyataan lucu itu. Wei Liang, yang selama ini kaku dan tegas, kini justru luluh oleh seorang wanita. Sementara itu, Wei Xiao tengah menunggu istrinya. Saat Tao lewat sambil membawa sebuah pedang kecil bertanda khusus milik Jenderal Wei Liang, ia sempat merasa curiga. Namun tak lama, Xiao Qiao datang dan langsung menarik suaminya menjauh. Setelah berada di luar istana, Xiao Qiao menjelaskan segalanya. Bahwa Tao dan Jenderal Wei Liang telah saling jatuh cinta, adapun jika mereka menikah, Wei Xiao sudah merestui. Xiao Qiao sengaja berbelanja banyak saat mereka berjalan di pasar. Wei Xiao menuruti, walau tak mengerti. Baru kemudian ia sadar semua itu memang kesukaan istrinya. Ia mulai belajar PK, tapi langkahnya masih kaku. Xiao Qiao kesal dan pergi. Xiao Qiao kesal pada Tao, suaminya hebat di medan perang, tapi tak romantis. Ia iri pada perhatian Wei Liang pada Tao. Tao menjelaskan, barang itu pemberian Wei Xiao untuk para jenderal. Saat Wei Xiao datang membawa belanjaan, Xiao Qiao tetap cemberut. Ia ingin hadiah dari inisiatif suaminya. Sebelum pergi, Wei Xiao diam-diam memberi tusuk konde. Sederhana, tapi itu yang membuat hati Xiao Qiao bahagia meskipun sederhana. 哎，女君，可是你说明天就回越郡了呀？比战马强。 Keesokan pagi,
Wei Xiao sudah siap berangkat, sementara Xiao Qiao masih sibuk berkemas. Para pejabat daerah bersiap menyambut perpisahan Tuan Muda, karena proyek kanal akan segera dimulai. Di sisi lain, Wei Liang diinterogasi. Wei Xiao mempertanyakan kenapa ia memberikan pedang ikoniknya pada Tao. Namun Wei Liang dengan tenang mengaku karena cinta. Wei Xiao mulai tersadar ia mungkin telah jatuh cinta pada istrinya. Xiao Qiao selalu memahami perasaannya, hadir di setiap suka dan duka, dan tak pernah lepas dari pikirannya. Saat istrinya keluar, ia terdiam, terpaku pada kecantikannya. Namun momen itu terhenti saat Hakim Pan Yi lupa membawa catatan penting. Padahal, itu sengaja agar perjalanan mereka jadi lebih lama bersama. Xiao Qiao memutuskan mereka harus singgah ke kediaman Pan Yi. Rombongan berhenti sejenak untuk makan dan beristirahat. Wei Xiao memberikan makanannya kepada sang istri sebelum pergi memeriksa hambatan di depan. Ia meminta istrinya tetap di kereta untuk beristirahat. Sementara itu, Tao dan Wei Liang semakin dekat. Merasa iba pada nyonya muda yang ingin lebih dekat dengan Tuan Muda, Wei Liang merancang rencana kecil untuk membantu mendekatkan. Ia mengajak para jenderal, dan dengan bujukan serta sedikit imbalan, mereka pun ikut serta. Jenderal Wei Ku mengusulkan agar nyonya muda dibuat seolah-olah menghilang, agar Tuan Muda merasa kehilangan dan menyadari perasaannya. Rencana dimulai. Wei Liang dan Wei Duo membawa nyonya muda dan beberapa prajurit menjauh. Saat Wei Xiao kembali, ia diberitahu bahwa istrinya sedang berjalan-jalan dan ia tak menganggapnya masalah. Namun tak lama, Wei Liang kembali sendiri. Nyonya muda tidak bersamanya. Wei Ku mulai memanas-manasi, membuat situasi tampak gawat. Ketika Wei Xiao pergi ke lokasi tempat nyonya muda seharusnya berada, ia hanya menemukan Wei Duo. Nyonya muda benar-benar hilang. Rencana sederhana berubah menjadi kepanikan. Para jenderal mulai panik. Wei Xiao yang awalnya tenang, kini menunjukkan amarah. Wei Duo menemukan jejak di tanah dan segera mengikutinya. Wei Xiao yang mulai panik langsung menyusul. Mereka menyusuri jejak hingga menemukan nyonya muda bersama sekelompok orang asing. Tanpa banyak bicara, Wei Xiao membawa istrinya naik ke kudanya, mengira situasi berbahaya. 好吧，那就照你。Ia memerintahkan pasukannya menangkap orang-orang di sekitar, mengira mereka penculik. Nyonya muda bingung, lalu menjelaskan bahwa mereka bukan penculik, hanya pengungsi yang ia temui saat berjalan-jalan. Setelah ditanyai, rombongan itu mengaku berasal dari Yaozhou, daerah yang dilanda kekeringan. Mereka mencari tempat tinggal ke liangnya tapi diusir, dan kini terlunta-lunta. Mereka memohon tak diusir lagi. Wei Xiao, yang bijak, akhirnya memberikan mereka lahan dekat kanal Yongning dan menerima mereka sebagai rakyat Wei asalkan mereka patuh pada hukum. Malam itu, Tuan dan Nyonya muda duduk dalam diam. Keheningan membuat Nyonya muda kesal. Saat ia hendak keluar mengambil air dan baju hangat, Tuan muda mencegahnya. Ia akhirnya berkata bahwa ia tak ingin istrinya pergi tanpa kabar lagi, ia tak ingin merasa khawatir seperti tadi. Nyonya muda tersenyum, merasakan perubahan kecil dari suaminya. Sementara itu di Yanzhou, sang paman bersama penasihat militer mulai memilih gadis-gadis dari berbagai daerah untuk dijadikan selir, demi keuntungan politik. Ketika sang bibi datang, paman beralasan bahwa mereka hanya akan dinikahkan ke bangsawan. Ayah Xiao Qiao kecewa, menurut sang paman ini membuktikan pernikahan politik putrinya berhasil memperkuat posisi Yanzhou. Xiao Qi marah, merasa para gadis dihina. Ia ingin menghentikan rencana itu, tapi dicegah. Tak terima, Xiao Qi memilih pergi meninggalkan kediaman. 西文，我们也不敢在城外贸然停留。可是你今天怎么了？处处跟我解释。Tuan dan Nyonya muda mulai bersama mengurus tempat tinggal bagi para pengungsi. Wei Xiao mengerahkan para jenderal untuk menata lahan agar layak huni.
Meski sebelumnya pendekatan datang dari nyonya muda, kini tuan muda mulai mencari-cari alasan, seperti ingin melihat bintang, hanya agar bisa lebih dekat dengannya. Lucunya, kali ini justru nyonya muda yang terlihat tidak peka, berniat mengajak orang lain. Padahal diam-diam ia tahu, suaminya sedang mencoba mendekat. Ekspresinya bahagia, tapi ia masih ingin menguji keyakinannya. Di Yanzhou, Xiao Qi bersiap pergi. Bibinya menghampiri, ia tahu niat keponakannya dan memutuskan ikut. Bersama-sama mereka meninggalkan kediaman, menuju boya untuk menemui Fan. Malam harinya, Tuan dan Nyonya duduk di depan api unggun. Langit gelap tanpa bintang. Di tengah keheningan, Wei Xiao mengungkapkan perasaannya. Ia takut kehilangan, takut istrinya meninggalkannya seperti siang itu. Ia jujur belum pernah mencintai siapapun, dan kini mulai sadar bahwa dirinya telah memperhatikan banyak hal kecil tentang istrinya. Xiao Qiao pun membuka hati. Awalnya pernikahan ini terasa terpaksa, tapi lambat laun ia mulai kagum pada kebaikan di balik sikap dingin suaminya. Wei Xiao menyampaikan impiannya tentang kedamaian, meski ia takut semua itu hanya sementara. Nyonya muda menggenggam tangannya, menegaskan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap di sisinya. Kini, mereka bukan sekadar suami istri, tapi dua hati yang mulai menyatu saling menguatkan untuk masa depan yang belum tentu tenang, namun dijalani bersama. Di Yanzhou, sang paman marah saat tahu Xiao Qi dan istrinya pergi. Namun kemarahan itu berakar dari tindakannya sendiri memilih gadis-gadis untuk dijadikan alat politik. Diam-diam, ayah Xiao Qiao telah merestui kepergian mereka menuju boya. Sesampainya di boya, Fan dan Bizhi menyambut keluarga Yanzhou. Sang ibu haru melihat Fan yang dulu dimanja, kini hidup sederhana bersama suaminya. Setelah mendengar kisah Bizhi membuatkan Kong Hou dan menjadi pemimpin boya, ibunya mulai tenang dan menerima pilihan Fan. Sementara itu, Wei Xiao dan Xiao Qiao kembali ke negara Wei, menemui Nyonya Su untuk melaporkan perkembangan kanal hingga ke prefektur Rong. Xiao Qiao membawa oleh-oleh dari berbagai wilayah sebagai bentuk perhatian. Saat Weiyan menggoda bahwa Wei Xiao mulai luluh pada istrinya, ia buru-buru menyangkal. Namun ucapannya terdengar oleh Xiao Qiao yang baru datang. Wei Xiao langsung gugup, sementara sang istri hanya tersenyum kecil tahu bahwa hal yang diungkit itu hanyalah gengsinya. Opa. 多陪祖母聊聊天。祖母，孙儿刚回来。 Wei Xiao menemui ibunya, membawa oleh-oleh yang ternyata buah masam. Saat mereka mencicipinya bersama, suasana jadi cair dan hangat, momen yang dirancang oleh Xiao Qiao agar suaminya bisa lebih dekat dengan sang ibu. Nyonya Su akhirnya mulai mengakui ketulusan menantunya dan menyadari bahwa putranya telah jatuh cinta. Setelah itu, Wei Xiao kembali menemui Xiao Qiao dan mengeluh soal buah masam tadi. Xiao Qiao hanya tersenyum karena rencananya berhasil. Ia pun sudah menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi. Saat berendam, Wei Xiao menatap baju istrinya yang tergantung dan larut dalam ingatan, mengenang semua hal yang mereka lewati bersama. Namun trauma kehilangan keluarga kembali menyentaknya dari lamunan. Waktu berlalu ke musim dingin. Di balai pemerintahan, Wei Xiao berdiskusi dengan para jenderal tentang wilayah baru dan pengungsi yang kini menjadi rakyat Wei. Ia ingin mengaliri seluruh wilayah dari Panyi agar semua makmur dan terhindar dari perebutan air. Tapi ia sadar, konflik tak hanya soal sumber daya, tapi juga soal keluarga dan kekuasaan. Xiao Qiao mengusulkan solusi, mengadakan pertemuan perburuan rusa, mengundang para bangsawan dan pemimpin wilayah. Sebuah acara resmi mengajak kerjasama untuk pembangunan kanal. Masalah mulai muncul saat Weiyan dan Wei Xiao makan bersama. Weiyan menyindir sang adik yang kini terlihat takut pada istrinya, namun Wei Xiao membantah keras. Ia malah curhat bahwa ia mulai jatuh cinta pada Xiao Qiao dan mengagumi ketulusan sang istri. Weiyan terlihat tak senang mendengarnya, mencoba memperingatkan bahwa cinta itu bisa membutakan, apalagi mereka masih terikat dendam keluarga. Tapi setelah percakapan itu, Weiyan mabuk dan diam-diam meluapkan perasaannya lewat lukisan.
Ia menggambar sosok wanita yang selama ini disimpannya dalam diam Xiao Qiao. Perasaan yang tak pernah diungkap, dan hanya ia sendiri yang tahu. Setelah berbincang dengan Wei Yan, Wei Xiao dilanda kebingungan akan perasaannya. Ia memutuskan menghindari Xiao Qiao sementara dan tinggal di balai pemerintahan. Sikapnya yang kadang mendekat lalu menjauh membuat Xiao Qiao bingung, tapi ia memilih memahami. Para jenderal mulai menyadari tuannya sedang melarikan diri dari perasaannya. Mereka pun perlahan kabur, tak mau jadi pendengar curhatan terselubung tuan muda yang pura-pura tenang. Zhao menyiapkan pakaian untuk dibawa ke balai pemerintahan, diantar oleh Tan. Xiao Qiao bisa menebak perasaan suaminya, ia hanya bisa memahami perasaan suaminya yang mudah berubah-ubah. Nenek Su mengetahui kabar ini tahu cucunya sedang gelisah hati dan menghindar dari Xiao Qiao. Kemudian, Xiao Qiao datang untuk mengurus perburuan rusa, sekaligus mengusulkan mengundang penulis puisi untuk mempromosikan kerja sama pembangunan kanal. Sementara itu, Wei Xiao justru mulai merasa hampa, meski semua urusannya dilayani Tan, ada kekosongan tanpa istrinya. 梁牙国呀，主公要打梁牙国了。这次去要住几日啊？